Lee Moon-ho adalah tipe karyawan biasa yang hanya fokus bekerja dalam diam. Masalah terbesarnya adalah dia tidak punya masalah sama sekali. Namun, bosnya adalah kasus yang sangat berbeda. Dia adalah wanita yang selalu menarik perhatian tanpa berusaha, mengumpulkan prestasi dan kesuksesan proyek layaknya misi harian. Ya, dia adalah wanita seperti itu. Sedangkan untuk protagonis kita, prestasinya lebih terfokus pada bermain game dan menonton maraton serial anime. Siapapun bisa melihat bahwa mereka tidak seharusnya terlibat satu sama lain. Namun, sistem perjodohan semesta berkata lain. Protagonis kita secara kebetulan mengetahui bahwa sang bos adalah tetangganya. Sekarang, seluruh hidupnya akan berubah 360 derajat. Pada titik ini, jika protagonis kita tidak ingin ikut bermain, lebih baik dia menyerahkan pengendalinya. Cerita pun dimulai di sebuah gedung perkantoran tinggi. Di dalam, para karyawan sibuk membicarakan topik tren, Testeto, dan Egen. Protagonis kita, Lee Moon-ho, seorang desainer berusia 29 tahun di perusahaan itu, tanpa tertarik dalam percakapan tersebut, menganggap tes itu mirip dengan tes kepribadian MBTI. Menanggapi hal itu, salah satu rekan kerjanya berkomentar bahwa dia lebih terlihat seperti tipe agen. Seon-ho mengaku belum mengambil tes itu, tapi sekarang dia tidak punya pilihan karena proyek desain yang ditugaskan kepadanya. Dengan antusias, rekan kerja wanitanya menawarkan untuk mengirimkan tautan, tapi dia menolaknya dengan sopan. Dia segera mulai mengetik di papan tiknya. Ternyata dia sedang melakukan riset sendiri. Dia mempelajari bahwa pria tipe Teto digambarkan sebagai orang yang proaktif, berorientasi pada tujuan, dan percaya diri. Pada dasarnya, semua kualitas yang dikaitkan dengan pria alfa. Melihat ini, protagonis kita diam-diam mengonfirmasi pada dirinya sendiri bahwa dia jauh dari kata pria tipe Teto. Namun, ada hal lain yang menarik perhatiannya. Laporan itu juga menyertakan grafik kecocokan yang menunjukkan bagaimana sifat-sifat ini memengaruhi ketertarikan. Setelah membacanya, protagonis kita berpikir jika dia adalah pria tipe Ein, maka secara alami dia akan tertarik pada gadis tipe Teto. Sifat-sifat gadis Teto hampir tidak memerlukan penjelasan. Mereka adalah tipe bos wanita yang tangguh, percaya diri, dan wanita alfa alami. Tentu saja, sebagai pria beta, protagonis kita tidak tahu seperti apa sebenarnya gadis-gadis seperti itu. Melihat betapa seriusnya dia, rekan kerja wanitanya menggoda dirinya. Namun protagonis kita dengan cepat menjelaskan bahwa bukan seperti itu. Dia hanya mempelajarinya karena proyek tersebut. Saat mereka membahas topik itu, dia mengaku bisa memahami gadis tipe agen, tetapi dia sama sekali tidak tahu tentang gadis tipe Teto. Sebagai tanggapan, rekan kerja wanitanya memberitahu bahwa mereka sudah punya satu di kantor. Mendengar itu, protagonis kita terdiam sejenak. Sejujurnya dia tidak mengerti bagaimana Hazian dikaitkan dengan menjadi gadis tipe Tato. Dia menjelaskan bahwa Cho Hayan adalah pemimpin tim dari Departemen Perencanaan Produk. Dengan kata lain, dia adalah bosnya. Terlebih lagi, usianya hanya 1 atau 2 tahun lebih tua darinya. Namun, dia adalah pemimpin tim termuda di perusahaan. Saat itu juga, sang bos memergokinya sedang menatap. Protagonis kita segera memalingkan wajah. Sayangnya, dia sudah menyadarinya dan memanggilnya. Setelah mengonfirmasi bahwa dia telah menerima permintaan desain produk, sang bos dengan nada bercanda mengatakan bahwa dia membutuhkannya sesegera mungkin. Protagonis kita setuju, dan dalam hati mencatat bahwa sang bos memang selalu seperti ini. Dia sangat berorientasi pada tujuan dan dengan kepribadian serta keterampilan kepemimpinannya, hampir mustahil bagi siapapun untuk tidak setuju dengannya. Melihatnya, protagonis kita menyimpulkan bahwa sang bos pastilah seorang gadis Teto. Tidak bisa dimungkiri lagi. Dia adalah kebalikan total darinya. Bukannya dia mengeluh, tapi orang seperti sang bos hidup di dunia yang sama sekali berbeda darinya. Bahkan jika dia akhirnya menyukainya, tidak ada peluang hidup mereka akan pernah bersilangan. Adegan berikutnya membawa kita ke kompleks apartemen protagonis kita. Dia memasuki apartemennya sambil memanggil Mansu. Si bola bulu kecil itu segera berlari ke arahnya. Sayangnya, kucing itu bukan penggemar perilaku protagonis kita yang terlalu penuh kasih sayang. Melihat ini, protagonis kita meminta maaf karena sedikit terlambat sebelum memberinya makan. Sementara itu, dia akhirnya menyempatkan diri untuk beristirahat. Dia merenungkan kejadian hari itu. Namun, bayangan Chai Hyeon enggan meninggalkan pikirannya. Dia merasa berkat sang boslah rekor pulang tepat waktunya akhirnya pecah. Meskipun begitu, sekarang dia sudah di rumah, saatnya bersantai dengan beberapa game. Saat itulah, dia menyadari Mansu sedang duduk di dekat jendela. Dia berjalan mendekat dan membuka tirai untuk kucingnya. Melihat keluar telah menjadi salah satu kebiasaan harian Mansu. Namun jika itu protagonis kita, sang otaku ini mungkin akan mati sebelum berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Saat dia memikirkannya, dia bertanya-tanya mengapa hal pertama yang dia lihat setelah membuka tirai adalah sesuatu yang begitu tak terduga. Kemudian, pengenalan melintas di matanya. Dia baru saja menyadari bahwa dia dan Chi Hazian tinggal di lingkungan yang sama, praktis bersebelahan. Pada saat yang tepat itu, sang bos berbalik ke arah jendelanya dengan ekspresi terkejut. Ternyata sang bos hanya terkejut melihat Mansu melambai padanya, dan dia merasa kucing kecil itu sangat menggemaskan. Sementara itu, protagonis kita berhasil bersembunyi tepat waktu. Pria malang itu mengalami sesak napas dan diambang serangan panik saat dia bertanya-tanya bagaimana ini mungkin terjadi. Siapapun dalam situasinya pasti akan terkejut. Setelah menyadari bahwa bosnya yang cantik tinggal tepat di sebelahnya, protagonis kita masih terpaku, tidak mampu mencerna fakta bahwa bosnya adalah tetangganya. Dia sangat yakin ada orang lain yang dulu tinggal di sana. Terlepas dari itu, Lee Moon-ho memutuskan untuk menutup tirai terlebih dahulu. Namun, si bola bulu kecilnya memilih momen tepat ini
untuk menjadi keras kepala. Melihat ini, dia dengan cemas menyuruh kucingnya berhenti. Suaranya segera menarik perhatian Chihon. Sekarang protagonis kita berkeringat saat dia memohon agar kucingnya mau bekerja sama. Sayangnya, Mansu sedang marah. Tampaknya si kucing telah memutuskan bahwa dia sama sekali tidak ingin pemiliknya melihat Cho Ha-seon. Tanpa peringatan, Mansu mendesis dan melompat lurus ke wajah protagonis kita. Keadaan menjadi kacau dalam sekejap dan bosnya harus menyaksikan seluruh tontonan tersebut. Saat protagonis kita menyadari sang bos sedang menatap, dia bergegas menutup tirai. Wanita malang itu ditinggalkan di sana dalam keadaan bingung dengan apa yang baru saja dia saksikan. Baru setelah itu protagonis kita ambruk ke lantai dengan lega sementara Mansu masih menempel erat di wajahnya. Lebih dari apapun, dia berharap Chi Ha-seon tidak mengenalinya karena jika ya, sang bos mungkin akan salah paham dengan situasinya dan mengira dia sedang mengintip saat sang bos berolahraga. Imajinasi Lee Mun-ho langsung liar. Dia membayangkan rumor kantor menyebar, rekan kerja berbisik di belakangnya, dan semua orang melabelinya sebagai orang aneh. Namun, dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Untuk saat ini, sebaliknya, yang benar-benar membuatnya bingung adalah mengapa orang seperti Cho Ha-san tinggal di lingkungan ini. Satu-satunya keuntungan nyata tinggal di sini, jelasnya, adalah apartemennya sangat dekat dengan tempat kerja. Seseorang seperti Cho Ha-seon pasti berpenghasilan jauh lebih tinggi darinya. Orang di posisinya seharusnya tinggal di suatu tempat di pusat kota. Selain perjalanan yang singkat, alasan terbesar protagonis kita senang tinggal di sini adalah karena dia hampir tidak pernah berpapasan dengan rekan kerjanya. Tapi sekarang semua itu akan berubah. Mulai sekarang, dia harus jauh lebih berhati-hati dan merencanakan jadwal setiap kali dia meninggalkan rumah. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia harus pindah saja demi menghindari Chi Ha-seon. Adegan berikutnya beralih ke kantor. Protagonis kita mengeluh dalam hati. Ternyata dia bangun sangat pagi hanya untuk menghindari berpapasan dengan Chi Ha-seon sebelum bekerja. Saat dia bertanya-tanya apakah ini akan menjadi rutinitas hariannya, salah satu rekan kerja wanitanya menyapanya, berkomentar bahwa dia datang sangat pagi hari ini. Dia membalas sapaannya dengan santai. Sang rekan menyadari lingkaran hitam di bawah matanya, dan bertanya dengan nada bercanda apakah dia menghabiskan sepanjang malam untuk bermain game. Saat dia menggelengkan kepala, sang rekan mengganti topik dan membahas promosi terbaru perusahaan, menanyakan apakah dia akan memanfaatkan diskon karyawan. Dia mengoreksinya, menunjukkan bahwa itu adalah promosi tirai kedap cahaya, bukan promosi kucing. Terlepas dari itu, sang rekan berkata akan membuat salinan brosur promosi tersebut. Suasana hati protagonis kita langsung turun sesaat kemudian. Alasannya sederhana. Cho Ha-seon baru saja masuk ke kantor. Dia bertukar sapa dengan Ana, rekan kerja wanitanya. Sementara itu, protagonis kita diam-diam menjadi detektif. Dia dengan cermat mengamati interaksinya dengan rekan-rekan mereka yang lain. Melihat sang bos mengobrol dengan begitu alami dan tampak dalam suasana hati yang baik, dia perlahan meyakinkan dirinya sendiri bahwa sang bos mungkin tidak mengenalinya atau sudah melupakan semua yang terjadi kemarin. Mungkin dia benar-benar khawatir tanpa alasan. Saat itu juga, pandangan Shihen tiba-tiba beralih ke arahnya. Protagonis kita membeku saat ekspresi sang bos berubah dingin. Sedetik kemudian, dia memalingkan wajah seolah-olah ada sesuatu pada dirinya yang membuatnya kesal. Dia sama sekali tidak tahu apa yang telah dia perbuat. Sekarang dia hanya bisa berdoa agar sang bos tetap tidak mengenalinya karena dia tidak tahu bagaimana dia akan keluar dari situasi ini jika sang bos benar-benar mengenalinya. Sayangnya, ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Sang bos berjalan lurus ke arahnya dan menggebrak mejanya, mengejutkannya. Saat protagonis kita menanggapi dengan gugup, sang bos terus menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Akhirnya, sang bos bertanya apakah dia punya waktu sebentar. Dia menjawab dengan hati-hati dengan menanyakan apa yang sang bos inginkan. Sambil menyilangkan tangan, sang bos mengatakan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Protagonis kita tidak bisa tidak berpikir bahwa dia benar-benar tipe gadis Tio klasik, tegas, terus terang, dan tidak pernah takut untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Saat dia menunggu dalam diam untuk apa yang dia yakini, sebagai eksekusi yang tak terelakkan, sang bos tiba-tiba mendekat. Protagonis kita benar-benar terpana karena setelah semua ketegangan itu, satu-satunya hal yang ingin ditanyakan sang bos adalah apakah mereka bisa makan siang bersama nanti. Bab berikutnya dibuka di sebuah restoran. Di dalam, Chai-ha tidak sabar untuk menyantap hidangan lezat yang tersaji di depannya. Dia berterima kasih kepada protagonis kita atas makanannya sementara dia diam-diam bertanya-tanya bagaimana dia bisa berakhir dalam situasi ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah duduk di sana dengan canggung dan menjawab dengan sopan. Beberapa saat kemudian, protagonis kita terpana. Dia tidak pernah menyangka sang bos akan memiliki nafsu makan yang begitu besar. Di sisi lain, itu masuk akal mengingat dia berolahraga setelah pulang kerja. Pikiran itu langsung membuatnya bingung saat dia bertanya-tanya mengapa hal itu terlintas di pikirannya. Menyadari ekspresinya, sang bos bertanya apakah dia tidak akan makan. Dia segera kembali ke kenyataan dan mulai makan sepanjang waktu. Dia tetap merasa cemas secara rahasia. Dia tidak bisa membedakan apakah sang bos mengenalinya atau mengingat insiden dari hari sebelumnya. Karena tidak tahan lagi, dia bertanya mengapa sang bos mengajaknya makan siang. Sang bos menjawab dengan nada bercanda bahwa jika dia memberitahu, sang protagonis mungkin akan mengalami gangguan pencernaan. Protagonis kita langsung berkeringat dingin, yakin bahwa komentar itu entah bagaimana berkaitan dengan insiden kemarin. Namun, sang bos hanya bertanya-tanya mengapa dia tampak begitu gugup. Lee Mun-ho kesulitan karena dia sama sekali tidak bisa membaca pikiran sang bos. Yang lebih mengejutkan lagi, sang bos memutuskan untuk menunggu sampai dia selesai makan. Protagonis kita berterima kasih padanya dan makan perlahan. Dan ya, saat sang bos menunggu, dia terus menatapnya. Hal itu hanya membuatnya semakin cemas. Yakin bahwa jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan mengalami gangguan pencernaan.
makan. Begitu dia selesai makan, Cho Hazian menyarankan agar mereka berjalan-jalan sebentar. Tentu saja, protagonis kita setuju. Kemudian, mereka membeli minuman dan sepanjang waktu dia tetap diam, benar-benar terpesona dengan cangkirnya. Chaehyun akhirnya memecah keheningan yang canggung dengan mengingat bahwa dia mengambil jurusan seni. Seperti biasa, dia memberikan jawaban singkat. Karena penasaran, sang bos bertanya apakah dia belajar desain. Dia menggelengkan kepala dan menjelaskan bahwa dia sebenarnya mengambil jurusan komik dan webtoon. Mata sang bos langsung berbinar saat dia mengungkapkan dengan antusias bahwa dia sangat menyukai komik. Protagonis kita benar-benar terkejut ketika sang bos tiba-tiba menyatakan bahwa sesi curah pendapat pertama mereka akan diadakan di kafe komik. Sekarang dia benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi. Melihat reaksinya, sang bos berhenti sejenak. Kemudian dia tersenyum dan menjelaskan bahwa itu untuk tim gugus tugas konten mereka. Protagonis kita membeku sejenak mencoba mencerna apa yang baru saja dia dengar. Dia tidak mengerti mengapa dia menjadi bagian dari tim gugus tugas konten tersebut. Ternyata, pihak atasan telah meluncurkan proyek baru dan mereka ingin setiap departemen menangani pemasaran produk mereka sendiri melalui media sosial. Protagonis kita menunjukkan hal yang sudah jelas. Bukankah itu tugas tim pemasaran? Sang bos setuju bahwa biasanya memang begitu. Namun, dia menjelaskan bahwa tim pemasaran saat ini sudah terlalu kuno. Mendengar itu, protagonis kita teringat percakapan yang dilakukan sang bos dengan pemimpin tim mereka. Sang bos terus menjelaskan bahwa mereka akan mencari, membuat, dan mengurasi semua konten itu sendiri. Dari nada kegembiraan dalam suaranya, protagonis kita bisa langsung tahu bahwa dialah yang mengajukan diri untuk proyek ini. Itu sangat cocok dengan kepribadiannya. Sang bos kemudian bertanya apa yang dia pikirkan tentang ide tersebut. Protagonis kita berpura-pura mengambil seteguk dari cangkirnya tetapi malah menggigit cangkirnya, seolah-olah hal itu saja bisa mengekspresikan rasa frustrasinya. Jadi, inilah alasan sebenarnya dia mengajak makan siang. Wanita ini benar-benar gila kerja. Gara-gara dia, sang protagonis sudah terjebak dalam lembur tanpa henti dan sekarang malah ditambah lagi. Meskipun dia mengakui bahwa dia mengaguminya, dia tahu dia harus menarik garis yang jelas dan mengutarakan pikirannya. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, sang bos memasang ekspresi lucu yang tidak terduga dan bertanya apakah dia mau bergabung dengannya. Protagonis kita benar-benar tidak siap dan merasa malu. Tidak ada pria normal yang bisa mengatakan tidak pada wajah seperti itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa setuju sambil menangis dalam hati. Sore harinya setelah bekerja, protagonis kita memutar kembali semua yang terjadi. Meskipun hal-hal berubah menjadi tak terduga, dia merasa lega karena sang bos tidak pernah mencurigai apapun tentang insiden hari sebelumnya. Sayangnya, dia juga tetangganya. Dan sekarang mereka berdua terjebak dalam tim yang sama. Saat dia bergumam bahwa ini buruk, sang bos tiba-tiba muncul di sampingnya dan bertanya apa yang sedang dia bicarakan. Protagonis kita hampir melompat kaget bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana. Padahal seharusnya dia sedang berada di pertemuan eksternal. Sang bos dengan santai menjawab bahwa pertemuannya dibatalkan. Terlepas dari itu, dia segera kembali ke topik awal dan bertanya mengapa sang protagonis bergumam bahwa keadaannya buruk. Sebelum sang bos bisa mendesak lebih jauh, protagonis kita buru-buru berpamitan dan mencoba pergi. Tapi saat itulah sang bos tiba-tiba menghentikannya. Hari protagonis kita terus menjadi semakin menarik. Sang bos menyarankan agar mereka pulang bersama, menunjukkan bahwa mereka berdua tinggal di arah yang sama. Tentu saja, protagonis kita ingin tahu bagaimana sang bos bisa tahu, dan yang lebih penting, mengapa sang bos menyembunyikannya sepanjang hari. Sang bos melepaskan tangannya sebelum bertanya mengapa dia tampak begitu terkejut. Protagonis kita benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia mempertimbangkan untuk meminta maaf, tetapi segera mengurungkan. Niat itu, berpikir itu mungkin hanya akan menyebabkan lebih banyak salah paham. Sementara dia sibuk berdebat dengan dirinya sendiri, sang bos menyimpulkan bahwa dia mungkin memang tidak melihatnya. Protagonis kita bahkan memainkan jari-jarinya seperti anak kecil yang sedang gugup. Kemudian sang bos berbicara seolah-olah dia akhirnya menyadari apa yang terjadi. Dia tidak melihat sang bos saat sang bos menyapanya. Protagonis kita membeku karena terkejut. Jadi, kemarin sang bos bukan melambai ke arah kucingnya. Sang bos sebenarnya sedang menyapa dirinya. Dia tidak bisa tidak berpikir betapa menyedihkannya menghabiskan sepanjang hari mengkhawatirkan sesuatu yang begitu sepele. Dari sisi positifnya, dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Saat itu juga, sang bos terus berbicara. Terdengar hampir seolah-olah sedang mengeluh bahwa dia selalu terburu-buru dengan penyuara jimala terpasang. Setelah merangkai semuanya, protagonis kita menyadari bahwa sang bos sebenarnya sudah tahu tentang dia sejak lama. Sementara itu, sang bos menambahkan dengan santai bahwa tidak apa-apa selama dia tidak diabaikan karena dia membuat sang protagonis tidak nyaman. Protagonis kita kehilangan kata-kata. Ketika sang bos salah mengira diamnya sebagai konfirmasi bahwa dia telah mengabaikannya, dia segera memberitahu bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Sang bos tersenyum dan berkata dia senang mendengarnya. Dengan itu, dia menoleh padanya dan menyarankan agar mereka mulai pulang bersama mulai sekarang. Sang bos memberikan senyuman tercerah yang bisa dibayangkan. Dan begitu saja, protagonis kita berada dalam masalah besar. Tak lama kemudian, ponselnya tiba-tiba bergetar karena sebuah pesan. Sang bos memeriksa layar dan mendesah, jelas merasa waktunya tidak tepat. Protagonis kita menyaksikan sang bos menjelaskan bahwa dia belum bisa pulang karena harus kembali ke kantor. Bahkan di jam selarut itu, dia meminta maaf dan berjanji mereka
mereka akan pulang bersama lain kali. Protagonis kita hanya berdiri di sana terpaku melihat sosoknya menghilang di kejauhan. Anehnya, dia merasa lega. Di saat yang sama, dia juga merasa sedikit kecewa. Kemudian, protagonis kita pulang ke rumah. Dia berbaring di tempat tidurnya dan seperti yang diharapkan, hari itu benar-benar membuatnya lelah. Meski begitu, dia tidak bisa menahan senyum. Bagian terbaik dari harinya tidak diragukan lagi adalah menghabiskan waktu bersama Chi Hazian. Dia juga merasa seolah-olah belajar sesuatu yang baru tentang wanita itu. Memikirkan sang bos, dia memutuskan untuk mengecek apartemennya. Melihat apartemen itu benar-benar gelap, dia menyadari sang bos pasti masih di kantor. Sekarang, protagonis kita bahkan tidak mengerti mengapa dia memutuskan untuk mengecek sang bos sedari awal. Kemudian, sebuah pikiran mengerikan tiba-tiba terlintas di benaknya. Jika dia mulai bekerja dengan wanita itu, hidupnya pada akhirnya akan menjadi persis seperti hidup sang bos. Dengan kata lain, dia bahkan tidak akan sampai di rumah tepat waktu untuk merawat kucingnya. Tentu saja, protagonis kita sangat menyayangi si bola bulunya. Karena itu, dia memutuskan akan memberitahu sang bos persis bagaimana perasaannya saat mereka bertemu lagi nanti. Namun, saat dia membayangkan tatapan dingin sang bos dan bagaimana sang bos bisa membuat hidupnya menderita di kantor, dia langsung kehilangan keberaniannya. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa satu-satunya solusi nyata adalah berganti pekerjaan. Adegan berikutnya beralih ke pagi harinya. Protagonis kita baru saja keluar dari lift ketika dia menyadari rekan kerjanya, Anna, sedang berdiri di pojokan. Dari ekspresi pucatnya saja, dia tahu ada sesuatu yang salah. Begitu melihatnya, Anna langsung menghampiri dan bertanya apakah itu benar. Protagonis kita benar-benar bingung. Alih-alih menjelaskan, Anna berulang kali memanggilnya bodoh. Sekarang dia benar-benar bingung dan bertanya apa yang sedang terjadi. Anna memberitahu bahwa mereka dalam masalah besar. Kemudian dia menunjuk ke arah kantor mereka. Saat protagonis kita mengikuti arah jarinya, ekspresinya langsung berubah. Awalnya, dia hanya bingung, bertanya-tanya mengapa seseorang menyiapkan meja tepat di samping mejanya. Saat itulah bosnya akhirnya menyadarinya. Karena mereka akan berada dalam satu tim, sang bos berinisiatif untuk memindahkan mejanya tepat di samping mejanya. Di bab berikutnya, protagonis kita memberikan lebih banyak wawasan tentang Chai Hyun. Meskipun dia adalah kepala tim perencanaan produk, dia dan Anna berasal dari tim desain tempat mereka menangani semua permintaan desain untuk perencanaan produk. Karena kedua tim secara alami bekerja sama erat, meja mereka sudah ditempatkan di dekat tim Cho Hyun. Karena itu, sang bos seringkali lebih terasa seperti bosnya daripada sekadar pemimpin tim lain. Meski begitu, protagonis kita menjelaskan bahwa selalu ada garis yang memisahkan kedua tim tersebut. Namun, melihat sang bos memindahkan mejanya tepat di samping mejanya, jelas bahwa garis itu perlahan menghilang. Sebagai tanggapan, Choha menjelaskan dengan santai bahwa itu hanya untuk proyek mereka. Akan tidak efisien jika harus bolak-balik setiap kali dia perlu mendiskusikan sesuatu, dan pesan langsung hanya bisa melakukan terbatas. Sedangkan untuk protagonis kita, dia pikir dia benar-benar tamat. Kemudian, sang bos mulai membahas iklan mereka. Dia bilang iklan tersebut terlalu umum dan menginginkan sesuatu yang akan membekas di pikiran pelanggan. Saat dia mendengarkan, protagonis kita tidak bisa tidak berpikir permintaannya seperti menyuruh seseorang menurunkan berat badan tanpa berdiet. Tetap saja, sang bos menunjukkan bahwa gambar produk sederhana dengan keterangan singkat itu malas dan tidak inspiratif, sementara video membutuhkan terlalu banyak waktu dan perawatan. Itulah sebabnya dia menyarankan penggunaan Instatunes mirip dengan webtoon dan komik. Karena protagonis kita mengambil jurusan komik, sang bos tentu saja ingin dia memimpin. Sayangnya, permintaannya membangkitkan kenangan yang tidak menyenangkan. Ternyata, protagonis kita pernah ditolak karena seorang gadis percaya jurusannya tidak punya masa depan dan berharap dia akan mengerti. Karena pengalaman itu, dia memberitahu Chi Hyun bahwa dia benar-benar tidak ingin menggambar lagi. Jawabannya membuat sang bos benar-benar terkejut. Keheningan yang canggung memenuhi ruangan. Menyadari apa yang baru saja dia katakan, dia segera tersentak dan mencoba menutupinya. Dia menjelaskan bahwa dia hanya merasa kaku karena selama ini hanya melakukan desain grafis di kantor. Melihat ini, Chi Hyun dengan lembut meletakkan tangan di bahunya dan memberitahunya bahwa itu tidak apa-apa. Dia menjelaskan bahwa mereka selalu bisa menyewa ilustrator nanti. Yang paling penting baginya adalah kehadiran sang protagonis untuk mendukung proyek tersebut. Protagonis kita sama sekali tidak tahu apa yang dia maksud dengan itu, jadi dia hanya setuju di permukaan. Bagaimanapun juga, sang bos menunjukkan bahwa sebelum menyewa ilustrator, mereka setidaknya butuh konsep untuk dipresentasikan. Dia segera mulai mencoret-coret ide yang terlintas di benaknya pagi itu. Saat dia menunjukkan sketsa itu kepada protagonis kita, sejujurnya dia tidak tahu apa yang sedang dia lihat. Bahkan penerjemahnya pun tampak sangat bingung. Sementara itu, Cho Hazian dengan antusias menunggu pendapatnya. Saat dia mengaku tidak bisa memahami gambarnya, sang bos mengira dia sedang menggodanya. Dia dengan jujur bersikeras bahwa dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang dia lihat. Chi Hazian terdiam seribu bahasa. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin sang protagonis tidak mengerti padahal dia pernah memenangkan kompetisi seni saat masih kecil. Hal itu hanya membuat protagonis kita bertanya-tanya kompetisi macam apa yang dia menangkan dengan keterampilan menggambar seperti itu. Meski begitu, dia memutuskan untuk menunjukkan kepadanya bagaimana seorang ilustrator mendekati papan cerita. Dia menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mengomunikasikan pesan dengan jelas daripada berfokus pada setiap detail kecil. Begitu selesai, dia menunjukkan sketsanya. Cho Hyun benar-benar terpukau. Dia bertanya-tanya bagaimana sang protagonis berhasil membuat sesuatu seperti itu secara tiba-tiba. Dia bilang dia berharap bisa menggambar sepertinya karena itu akan membuat presentasi ide menjadi jauh lebih mudah. Sebagai contoh, jika seseorang hanya mengatakan kacamata hitam yang modis, setiap orang akan membayangkan sesuatu yang berbeda. Sebuah papan cerita membantu semua orang membayangkan
menggunakan ide yang sama persis. Dengan selesainya masalah itu, dia secara resmi menugaskan protagonis kita untuk bertanggung jawab atas papan cerita. Dia setuju di permukaan. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Pada Anna dengan sengaja batuk-batuk. Batuknya yang berlebihan itu sebenarnya adalah isyarat bahwa dia dan protagonis kita perlu bicara di luar. Begitu mereka melangkah keluar, protagonis kita menjelaskan semua yang telah terjadi. Anna mendengarkan dengan tatapan yang sedikit skeptis sebelum bertanya apakah semua ini benar-benar dimulai hanya karena satu kali makan siang. Dia menjelaskan bahwa tidak seperti itu dan mengakui bahwa itu sulit baginya untuk menolak. Sebelum dia bisa melanjutkan, Anna memotongnya dan mengingatkannya bahwa mereka adalah bagian dari tim desain. Namun, sang protagonis menunjukkan bahwa Chesian memang sudah bertindak seolah-olah dia adalah pemimpin tim mereka. Anna tidak bisa menyangkal hal itu. Meski begitu, keduanya sepakat bahwa mereka tidak suka dengan gagasan Chesian duduk bersama mereka. Ketika protagonis kita bersikeras bahwa dia paling tidak menyukainya, Anna hanya menatapnya dengan skeptis dan menunjukkan betapa akrabnya mereka berdua saat mengobrol. Protagonis kita benar-benar terpaku. Setidaknya dia tidak salah paham, atau begitulah pikirnya. Sebaliknya, Anna dengan nada menggoda berkata bahwa pria seperti dia sangat mudah terpikat dengan gadis-gadis seperti Teto. Saat protagonis kita dengan cepat menyangkalnya, Anna memotong dan mengatakan dia hanya akan bekerja sama dengan satu syarat. Anna memperjelas bahwa dia tidak ingin ada pekerjaan tambahan yang ditambahkan ke jadwalnya. Protagonis kita berpendapat bahwa Krai Hazian tidak akan pernah bertindak sejauh itu. Anna langsung menunjukkan bahwa proyek ini seharusnya bersifat sementara, jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk memindahkan meja mereka. Dengan kata lain, dia tidak berniat diseret ke dalam tim Chohon dan bekerja lembur. Melihat betapa seriusnya dia, protagonis kita berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Saat dia berjalan pergi, dia tidak bisa menahan perasaan betapa melelahkannya situasi ini. Lebih buruk lagi, bahkan mantan rekan satu tim Krai Hazian berharap protagonis kita membuatnya tetap sibuk untuk waktu yang sangat lama. Protagonis kita mungkin pria yang pasif, tapi dia bukan orang bodoh. Dia langsung mengerti maksud mereka. Namun, saat dia melihat ke arah meja Cho Hei-sen, dia mulai bertanya-tanya apakah dia salah lihat. Ternyata dia mati-matian mencoba meniru gambarnya. Bahkan setelah menjiplak garis demi garis, dia entah bagaimana gagal total. Protagonis kita menatap kosong pada hasilnya, bertanya-tanya apakah dia bahkan mengerti apa arti menjiplak garis demi garis. Tapi itu bahkan bukan bagian yang paling mengejutkan. Rupanya, keadaan putus asa membutuhkan tindakan yang putus asa. Dia tiba-tiba meminta protagonis kita untuk mengajarinya cara menggambar. Permintaan itu membuatnya benar-benar terdiam. Karena mereka tidak bisa melakukannya selama jam kerja, dia menyarankan untuk memulainya pada hari berikutnya. Protagonis kita dengan cepat mengingatkannya bahwa hari berikutnya adalah akhir pekan. Dia hanya tersenyum dan berkata dia tahu. Melihat senyum itu, protagonis kita tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ini berubah menjadi sebuah kencan. Kita melompat ke hari berikutnya. Protagonis kita berpikir dalam hati bahwa dia benar-benar datang. Tentu saja, dia merasa gelisah. Bertemu rekan kerja di akhir pekan adalah satu hal, tetapi bertemu bosnya adalah cerita yang sama sekali berbeda. Dia sejujurnya tidak mengerti bagaimana wanita itu terus menjeratnya ke dalam hal-hal yang biasanya tidak akan pernah dia lakukan. Meskipun dia mengaku ingin belajar menggambar, protagonis kita sekali lagi bertanya-tanya apakah ini sudah terhitung sebagai kencan. Dia menggelengkan kepalanya, menepis pikiran itu. Tidak mungkin dia tertarik pada seseorang seperti dia. Bagaimanapun, seseorang seperti dia pasti memiliki banyak pria yang mengantri untuk memberinya permen lollipop. Dan ya, kita berbicara tentang permen yang sebenarnya. Sekarang, protagonis kita mulai bertanya-tanya apakah ketertarikannya padanya benar-benar berasal dari dirinya sebagai pria tipe yang mudah terpikat. Jika itu masalahnya, dia percaya dia tidak akan pernah tertarik padanya, yang berarti dia tidak boleh berharap banyak. Saat itu, seseorang menginterupsi pikirannya. Protagonis kita membeku saat dia menyebutkan bahwa dia datang lebih awal. Dia sebenarnya ingin tiba lebih dulu agar bisa menunggunya. Entah bagaimana, dia selalu berhasil membuatnya terkesima. Masih bingung, protagonis kita menjelaskan bahwa dia baru saja tiba. Dia tersenyum setelah mendengar itu dan bertanya apakah mereka harus menuju pelajaran menggambar pertama mereka. Dengan ceria bersikeras agar dia yang memimpin jalan. Dia setuju, tetapi sekali lagi berpikir dalam hati bahwa dia benar-benar pria tipe yang mudah terpikat. Kemudian, di dalam kafe, dia dengan bangga menjelaskan bahwa dia menggambar wajah tersenyum. Melihat gambar yang agak buruk itu, protagonis kita tetap berkomentar positif, mencatat bahwa senyumnya sangat lebar. Merasa sedih, dia mengatakan dia sudah berusaha sebaik mungkin dan mengira dia hanyalah kasus yang sia-sia. Tetap positif, protagonis kita mengatakan kepadanya bahwa dia pasti membuat kemajuan. Selain itu, pelajaran utama hari ini adalah menyampaikan idenya. Jadi, dia menyarankan untuk bersantai dan menjaga gambar tetap sederhana. Dia setuju dan bahkan menjadi bersemangat, menyatakan bahwa dia akan melakukannya dengan hebat kali ini. Dengan itu, dia menjadi benar-benar serius dan kembali menggambar. Sekali lagi, dia mendapati dirinya menatapnya. Dia menyadari dan bertanya apakah ada sesuatu di wajahnya. Dia dengan cepat menjawab bahwa tidak ada. Sebaliknya, dia menyarankan agar dia menjaga. Segalanya tetap sederhana sambil menunjukkan ilustrasi kecil. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan mengakui bahwa dia kagum dengan betapa mudahnya protagonis kita menciptakan sesuatu yang begitu lucu. Im Yono merasa itu ironis. Belum lama ini, dia mengira wanita itu melihatnya sebagai orang yang benar-benar aneh. Namun, dia tidak bisa menyelesaikan pikirannya. Dia tiba-tiba memanggilnya, menyentakannya kembali ke kenyataan. Ketika dia bertanya apakah dia sedang dalam suasana hati untuk makan, protagonis kita hanya mengatakan dia tidak keberatan dengan apapun. Bersemangat, dia hampir tepat di depan wajah
wajahnya dan mengatakan dia merasakan hal yang sama, tetapi ada sesuatu yang harus dia coba. Ketika protagonis kita bertanya apa maksudnya, dia memberitahu bahwa dia sedang ingin minum bir. Dan begitu saja, adegan berikutnya membawa kita ke bar. Setelah menghabiskan gelasnya, Cho Hae-san menghela napas. Puas, mengatakan itu benar-benar terasa pas. Dia berterima kasih kepada protagonis kita karena telah mengajarinya cara menggambar dan karena telah minum bersamanya, yang menurutnya tidak masalah sama sekali. Lagi pula, dia juga melakukan bantuan untuknya. Ternyata pada hari sebelumnya, protagonis kita berjanji untuk mengajarinya cara menggambar. Sebagai imbalannya, dia setuju untuk memastikan Anna tidak ditugaskan ke proyek satuan tugas. Itu, kembali ke bar, Chi Hae-san mengakui bahwa sekarang setelah dia memikirkannya, protagonis kita dan Anna tampak sangat dekat. Im Yono berpikir itu terdengar aneh ketika dia mengatakannya seperti itu. Mereka hanya menghabiskan banyak waktu bersama karena mereka bekerja berdampingan. Untuk beberapa alasan, Chi Hien tampak sedikit terganggu dengan jawaban itu. Jadi, dia menunjukkan bahwa karena dia duduk di sebelahnya sekarang, dia rasa mereka berdua juga bisa dianggap dekat. Protagonis kita bahkan tidak tahu bagaimana harus menanggapi hal itu. Sebaliknya, dia bertanya apakah ada sesuatu yang membuat dia penasaran. Dia tampak terkejut saat dia menjelaskan bahwa dia bersedia menjawab pertanyaan apapun yang dia miliki, menganggapnya sebagai traktiran karena dia telah mengajarinya menggambar. Imso memikirkannya. Meskipun dia ingin tahu mengapa, dia secara khusus menyeretnya ke dalam proyek itu. Yang lebih ingin dia ketahui adalah sudah berapa lama dia tahu bahwa mereka tinggal begitu dekat satu sama lain. Sejujurnya, dia mengharapkan dia menanyakan hal lain. Bagaimanapun, mereka berdua akan pulang bersama, jadi dia akan memberitahunya suatu saat nanti. Protagonis kita terpaku karena dia berasumsi mereka akan berpisah setelah ini. Seolah membaca pikirannya, Chi Hae-san menjelaskan bahwa hari ini bukan hari kerja dan mereka tidak berada di kantor. Karena itu, dia ingin protagonis kita berhenti memanggilnya dengan begitu formal dan menyarankan untuk menggunakan nama yang berbeda selama pelajaran menggambar mereka. Baru saat itulah protagonis kita menyadari ini tidak akan menjadi kejadian satu kali saja. Melihat ekspresi wajahnya, Chae Hyun tiba-tiba memanggilnya Cho. Protagonis kita segera memberitahu bahwa itu terasa sedikit terlalu intens. Sebagai tanggapan, dia menyuruhnya untuk mencondongkan tubuh lebih dekat. Ketika dia melakukannya, dia dengan lembut memanggilnya dengan namanya dan bertanya apakah itu terasa lebih baik. Jantung protagonis kita mulai berdetak lebih kencang saat dia bertanya-tanya mengapa dia ingin memanggilnya dengan nama depannya. Mereka baru saja bergaul dan sekarang dia juga ingin dia memanggilnya dengan namanya. Seperti biasanya, dia berpikir ini melewati batas karena mereka adalah rekan kerja dan dia mulai terlalu memikirkan segalanya. Pada akhirnya, dia mengeluarkan hal pertama yang terlintas di benaknya hanya untuk menyadari bahwa dia baru saja mengacaukan segalanya. Suasana segera berubah canggung saat Chi Hae-san memberitahu bahwa dia hanya bercanda ketika dia setuju untuk memanggilnya dengan namanya. Dia bahkan mulai menggoda responnya sementara protagonis kita dengan cepat menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya untuk menutupi rasa malunya. Dia dengan cepat meminum semua birnya. Setelah mengosongkan gelasnya, dia memberitahu bahwa yang sebenarnya dia maksud adalah jika dia ingin melepas formalitas, dia mengerti. Dia membeku saat protagonis kita secara formal memanggilnya Nona Hastian. Dia beralasan bahwa itu hanya pantas karena dia adalah atasannya di tempat kerja. Namun, saat dia menyebutkan bahwa dia lebih tua darinya, dia segera bertanya apa yang dia bicarakan. Ekspresinya berubah seketika saat dia bertanya apakah dia menyiratkan bahwa dia sudah tua. Protagonis kita segera menyadari kesalahannya. Dia secara alami berasumsi bahwa dia lebih tua karena peran kepemimpinannya. Karena ini, dia dengan panik mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Sayangnya, dia merasa seolah-olah setiap kata yang dia ucapkan hanya memperburuk situasi. Pada akhirnya, dia tidak sengaja memanggilnya sebagai orang yang berkuasa. Tentu saja, dia merasa komentar itu lucu. Dia akhirnya tertawa, mencatat bahwa protagonis kita benar-benar lucu, sementara dia membeku karena kecanggungan yang luar biasa. Sekarang berubah serius, Cho Hae-san bertanya langsung apakah dia membuatnya tidak nyaman. Protagonis kita melakukan yang terbaik untuk menyangkal itu. Namun, ekspresinya mengkhianatinya, membuatnya menunjukkan betapa tidak nyamannya dia sampai-sampai dia bahkan tidak bisa memberikan respon yang tepat. Mendengar itu, protagonis kita mulai berkeringat. Untungnya, dia hanya menganggapnya lucu. Pada akhirnya, dia mengatakan bahwa protagonis kita pada dasarnya memberitahu bahwa dia hebat dalam pekerjaannya, yang dia anggap sebagai pujian sebelum menyarankan mereka menghabiskan minuman mereka. Adegan berikutnya membawa kita keluar di mana Chae Hae-san menemukan angin malam yang sejuk sangat sempurna. Berbalik ke protagonis kita, dia bertanya apakah dia bersenang-senang dan dia segera setuju. Sementara itu, sepanjang waktu dia diam-diam mengamati sekeliling mereka, berharap mereka tidak bertemu dengan rekan kerja mereka. Secara alami, dia cemas. Jadi, dia bertanya-tanya apakah Chae Hae-san merasakan hal yang sama. Sayangnya baginya, dia tidak. Sebaliknya, dia lebih khawatir bahwa kue kering favoritnya terjual habis. Hal itu membuat protagonis kita menyimpulkan bahwa dia hanya terlalu memikirkan banyak hal. Bagaimanapun, dia tiba-tiba teringat bahwa protagonis kita memiliki kucing. Secara alami, dia terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia tahu. Ya, ternyata dia tidak sengaja mendengar percakapan sebelumnya dengan Anna tentang promosi kucing, dan dia sebenarnya telah mempertimbangkan untuk meminta tim gugus tugas mereka mengelolanya. Namun, dia berhenti di tengah kalimat dan dengan bercanda meminta maaf karena membahas pekerjaan selama hari libur mereka. Ketika protagonis kita mengatakan dia tidak keberatan, dia terus berbicara tentang promosi dan idenya untuk membuat maskot kucing. Dia kemudian menoleh padanya, berharap dia akan mengajarinya cara menggambar kucing. Namun, protagonis kita menolak ide itu. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa itu tidak terlalu sulit dan bahwa dia bisa membuatnya sendiri. Melihat ini, dia berkomentar bahwa meskipun dia selalu tampak pasif di
di permukaan, dia tidak pernah mengatakan tidak setiap kali seseorang membutuhkan bantuan. Selain itu, dia menjelaskan bahwa protagonis kita sangat penuh perhatian, menggunakan cara dia memberi label pada file filenya sesuai dengan konvensi penamaan tim sebagai contoh. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia akan terkejut dengan betapa sedikit orang yang mengikuti sesuatu yang begitu mendasar. Itulah alasan dia menginginkan protagonis kita di timnya. Dan begitu saja, dia akhirnya mendapatkan jawabannya mengapa dia berakhir di tim tanpa berusaha. Pada akhirnya, dia hanya berterima kasih padanya karena menganggapnya begitu tinggi. Sementara itu, keduanya akhirnya sampai di tempat tertentu. Protagonis kita tidak mengerti mengapa mereka berhenti. Jadi dia menjelaskan bahwa ini adalah tempat di mana dia selalu kehilangan pandangan darinya. Dia sering melihatnya menaiki tangga, tetapi pada saat dia sampai di seberang jembatan, dia sudah turun di sisi lain, membuatnya tidak mungkin baginya untuk mengikuti. Selain itu, dia menyebutkan bahwa dia telah memperhatikan protagonis kita sering mengunjungi toko kue di seberang jalan. Dia mendengarkan saat dia menjelaskan bahwa inilah bagaimana dia mengetahui bahwa mereka pasti tinggal di lingkungan yang sama. Teorinya segera membuat protagonis kita menyadari bahwa dia sebenarnya tidak tahu di mana dia tinggal. Dia juga mengungkapkan bahwa dia pindah ke lingkungan itu 2 minggu yang lalu dan menyarankan agar mereka pulang bersama. Im Sun Ho tidak bisa membiarkan itu terjadi karena dia pasti akan mengetahui di mana dia tinggal. Berpikir cepat, dia akan membuat alasan ketika dia tiba-tiba melihat seseorang. Dia juga membeku karena tidak satupun dari mereka mengharapkan ini. Itu karena mereka berdua melihat rekan kerja mereka Anna yang terlihat benar-benar terkejut melihat mereka bersama. Begitu saja, suasana berubah sedikit. Canggung. Anna memecahkan ketegangan Canggung dengan menunjukkan kebetulan bertemu dengan mereka. Protagonis kita segera panik. Jika dia tidak segera memberikan penjelasan, dia bisa dengan mudah salah paham. Berpikir cepat, dia bertanya pada Anna apa yang dia lakukan di sini. Dia menjawab bahwa dia baru saja keluar dari toko kue. Kue di sana sangat populer dan sedang tren. Saat ini, kebetulan, itu adalah toko yang sama yang biasanya dikunjungi protagonis kita. Anna berkedip bingung ketika protagonis kita mengklaim bahwa mereka baru saja menuju ke sana. Berbalik ke Cho Hyun, dia dengan cepat menjelaskan bahwa mereka kebetulan bertemu satu sama lain dan memutuskan untuk pergi ke toko bersama. Setelah mengatakan itu, dia diam-diam berharap dia ikut bermain. Untungnya, dia melakukannya, meyakinkan Anna bahwa itu hanya kebetulan. Namun, Anna menunjukkan bahwa jika mereka pergi ke sana untuk membeli kue, mereka mungkin terlambat. Reservasi harus dilakukan pada hari sebelumnya dan mendapatkannya sangat sulit. Protagonis kita tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Tapi Cho Hyun dengan percaya diri turun tangan. Dia mengingatkannya bahwa dia menyebutkan dia memiliki tempat lain untuk dikunjungi. Dengan kata lain, dia bisa pergi sementara dia mengurus pemesanan reservasi untuk mereka berdua. Dengan itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua. Protagonis kita tetap diam sementara Anna melambai selamat tinggal. Adegan berikutnya membawa kita ke halte bus. Sementara Anna mengobrol tentang kue populer dan betapa mengejutkannya bertemu dengan cai khas, protagonis kita diam-diam menghela napas lega. Setidaknya tidak ada yang salah pada akhirnya, dan Anna tidak pernah mengikutinya ke gedung apartemennya. Saat berikutnya, dia benar-benar terkejut ketika dia tiba-tiba mengakui bahwa dia mengira dia dan Chi Hazian adalah pasangan. Protagonis kita segera memberitahu bahwa itu tidak mungkin. Terlihat skeptis, Anna menunjukkan bahwa Cho Hazian tiba-tiba memindahkan mejanya lebih dekat ke mejanya dan sekarang mereka berdua pergi bersama untuk membeli makanan penutup. Cara dia menggambarkannya akan membuat siapapun berpikir hal yang sama. Meski begitu, protagonis kita bersikeras bahwa mereka hanya bertemu secara kebetulan. Anna dengan cepat menunjukkan bahwa semakin cemas dia bertindak, semakin mencurigakan dia terlihat. Jadi ketika dia bertanya sekali lagi apakah mereka benar-benar pergi berkencan, protagonis kita merenungkan semua yang telah terjadi dan waktu yang dia habiskan bersama Chi Haan. Melihat ke belakang, itu benar-benar terasa sedikit seperti kencan. Pikirannya terputus ketika Anna menunjukkan bahwa wajahnya telah berubah merah padam. Sekarang dia praktis memohon padanya untuk percaya bahwa itu semua hanya kebetulan. Namun, Anna tertawa dan mengakui bahwa dia mempercayainya. Dia hanya menggodanya karena reaksinya terlalu lucu. Tak lama kemudian, busnya tiba. Dia mengatakan itu memalukan karena dia ingin tinggal sedikit lebih lama. Kemudian dia menyebutkan bahwa Cho Hyun adalah gadis teto dan protagonis kita menyadari bahwa yang dia maksud adalah seseorang yang secara alami akan menarik baginya. Ketika Anna bertanya apa pendapatnya, protagonis kita berhenti sejenak sebelum menjawab bahwa dia hanya melihat Cho Hazian sebagai bosnya. Sekarang dialah yang bingung ketika Anna mengatakan itu melegakan. Dia menjelaskan bahwa dia dan Cho Hazian tiba-tiba menjadi jauh lebih dekat selama beberapa hari terakhir. Dan setelah memikirkan grafik itu, dia mulai merasa sedikit cemas. Karena protagonis kita adalah pria Ain, dia berasumsi dia akan secara alami tertarik pada Cho Hyun. Alasan sebenarnya dia mengatakan semua ini karena dia merasa sedikit cemburu melihatnya menghabiskan waktu dengan wanita lain. Tentu saja, protagonis kita tidak tahu apa yang sebenarnya dia maksud. Meskipun demikian, ketika busnya akhirnya sampai di halte, dia menyerahkan hadiah kecil sebagai tanda terima kasih karena telah menunggunya. Dia menambahkan bahwa makanan penutup itu sangat sulit didapat dan bukan sesuatu yang akan dia berikan secara santai kepada siapapun. Dengan itu, bus melaju pergi sementara protagonis kita terus menatap kue di tangannya. Adegan berikutnya membawa kita ke apartemennya. Protagonis kita menatap cup cake itu, tidak dapat memahami mengapa mendapatkannya konon sangat sulit. Tapi yang lebih membuatnya bingung adalah apa yang dimaksud Anna ketika dia mengatakan dia merasa cemburu melihatnya menghabiskan waktu bersama Chi Hyun. Saat itu, sebuah pesan dari Chi Hyun menyentakannya
dari pikirannya. Dia membalas, dan yang mengejutkan semua orang, dia telah menyimpan kontaknya sebagai pria ultra tampan. Bagaimanapun, dia menyadari dari balasannya bahwa dia sudah di rumah. Beberapa saat kemudian, ponselnya bergetar lagi. Protagonis kita membaca pesan itu dan melihat bahwa dia ingin mencoba kue itu karena semua ulasan online yang bagus. Selain itu, seperti yang mereka sudah tahu, mendapatkannya sangat sulit. Ketika dia memberitahu bahwa dia sebenarnya sedang memakannya sekarang, dia secara alami terkejut. Balasannya datang hampir seketika, menanyakan apakah dia bisa membaginya dengannya. Lee Moon-ho bertanya-tanya bagaimana itu mungkin terjadi. Pikiran itu membuatnya tersenyum. Dia memberinya dua pilihan. Entah dia datang ke tempatnya atau dia pergi ke tempatnya. Protagonis kita, detak jantungnya segera meningkat dan dia bertanya-tanya mengapa dia menyarankan sesuatu seperti itu pada saat seperti ini. Mengingat betapa tertariknya dia pada Chupchake yang sedang tren, dia mulai mengetik balasan ketika dia tiba-tiba mengirim pesan lain. Tentu saja, itu hanya lelucon. Dia bahkan berkomentar bahwa dia sudah bisa membayangkan ekspresi wajahnya. Protagonis kita praktis jatuh ke tanah, berpikir bahwa inilah yang seharusnya dia harapkan. Karena itu, dia memutuskan untuk meninggalkan Chupchake di lemari es, mencatat dalam hati bahwa Chai Hasian pasti akan memberinya serangan jantung suatu hari nanti. Adegan berikutnya melompat ke hari berikutnya. Protagonis kita sibuk bekerja seperti biasa. Hari ini, Cho Hasian memutuskan untuk tetap di mejanya sendiri. Dia memperhatikan ekspresinya saat dia menegur rekan kerja karena hanya mengirim satu email ke klien tanpa menindaklanjutinya. Menontonnya dalam mode kerja sejujurnya menakutkan. Sayangnya, keputusannya untuk tetap di mejanya sendiri menciptakan masalah baginya. Lagi pula, dia memiliki Chupchake yang diidam-idamkan wanita itu, tetapi dia tidak yakin kapan dia akan menemukan kesempatan yang tepat untuk memberikannya padanya. Tiba-tiba, Anna muncul di samping dirinya, membuatnya terkejut dalam prosesnya. Ketika dia bertanya apa yang terjadi, protagonis kita hanya memberitahu bahwa itu tidak ada apa-apa. Bagaimanapun, dia memperhatikan bahwa dia datang terlambat hari ini. Dia menjelaskan bahwa dia harus mampir ke ban, yang memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Dia kemudian bertanya bagaimana rasanya. Ketika dia terlihat bingung, dia menjelaskan bahwa dia berbicara tentang Chupchake yang dia berikan padanya pada hari Sabtu. Protagonis kita menyadari bahwa dia hampir melupakannya. Tetap saja, dia dengan jujur mengakui bahwa dia belum mencobanya, meninggalkannya sedikit terkejut. Meskipun demikian, dia pergi untuk memberikan beberapa dokumen, mengatakan bahwa itu hanya makanan penutup, jadi tidak seperti itu akan pergi kemana-mana. Saat dia berjalan pergi, dia dan Chohan bertukar salam. Sementara itu, Shihan menggosok dahinya setelah berurusan dengan timnya sepanjang pagi. Dia pikir semua stres membuatnya mendambakan sesuatu yang manis. Jadi, ketika dia tidak sengaja mendengar Anna berbicara kepada rekan kerja tentang Chupchake yang sedang tren, wanita malang itu praktis diambang air mata saat dia menyadari bahwa dia mungkin satu-satunya orang di kantor yang belum mencobanya. Seandainya dia tahu lebih awal, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk memesan satu sebelum terjual habis di setiap toko kue. Jalan pikirannya terputus saat dia memperhatikan seseorang mendekat. Saat dia melihat bahwa itu adalah protagonis kita, dia terlihat sedikit terkejut. Tanpa banyak bicara, protagonis kita hanya menyerahkan tas. Saat dia membukanya dan mengungkapkan isinya, Cho Hasian hampir mulai meneteskan air liur melihat Chupchake yang terkenal itu. Reaksinya hanya membuat protagonis kita semakin gugup. Dia terkesiap tak percaya, tidak mampu percaya bahwa dia benar-benar memberikannya padanya. Tapi pada saat yang tepat itu, protagonis kita memperhatikan Anna menonton dari kejauhan. Mengetahui ini bisa dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman yang sangat besar. Dia segera berbalik dan berjalan pergi. Chai Hyeon yang malang dibiarkan berdiri di sana dalam kebingungan total, akhirnya menyimpulkan bahwa protagonis kita hanya datang untuk memamerkan fakta bahwa dia berhasil mendapatkannya. Kemudian hari itu, dia adalah satu-satunya yang tersisa di kantor. Tiba-tiba, dia menerima email. Lampirannya berisi maskot kucing yang dijanjikan protagonis kita untuk dikirimkan padanya. Seperti yang diharapkan, dia merasa itu benar-benar menggemaskan, mencatat dalam hati bahwa pria ultra tampannya tidak pernah mengecewakan. Namun, semakin lama dia menatap maskot itu, semakin familiar kelihatannya. Adegan berikutnya beralih ke apartemen protagonis kita. Dia sibuk melakukan sesuatu ketika ponselnya tiba-tiba mulai berdering. Dia melihat bahwa Chai Hasian sedang menelepon. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia menelepon selarut ini dan berasumsi dia mungkin ingin berbicara tentang sketsa yang dia kirim sebelumnya. Namun, saat dia menjawab, dia berteriak dari ujung telepon, mengatakan bahwa ada kucing di luar balkonnya dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Pada awalnya, protagonis kita benar-benar bingung dengan apa yang dia katakan. Kemudian tiba-tiba terpukul. Dia meninggalkan pintu balkon terbuka dan kucingnya pasti menyelinap keluar. Dia segera bergegas ke balkon sambil memanggil Mansu. Di sana dia menemukan kucingnya dengan santai duduk di pagar. Dia langsung menjadi marah, memarahi kucing itu karena menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya seperti itu. Tepat pada saat itulah seseorang berbicara. Tentu saja, orang itu kebetulan adalah bosnya. Cho Hasian akhirnya menyadari bahwa maskot yang dia rancang sebenarnya dimodelkan setelah kucingnya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah dia tidak menanggapi. Itu mendorong dia untuk menunjukkan bahwa dia belum mengatakan apapun, membuatnya bertanya-tanya apakah itu berarti dia sudah tahu dia tinggal di sana. Protagonis kita mencoba menjelaskan, tetapi
tetapi dia terus mengungkapkan bagaimana dia mengetahuinya. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia hanya mengetahui dia adalah tetangganya karena Mansu dan maskot kucing yang dia kirimkan padanya. Dia tidak pernah berharap untuk secara tidak sadar menggambar kucingnya sendiri. Tanpa menyadari hal itu, dia bergumam pelan bahwa protagonis kita ternyata imut. Sekarang dia mulai menggodanya seperti biasa, tapi Immuno segera menjelaskan bahwa tidak seperti itu. Ternyata dia tidak pernah pura-pura tidak tahu kalau dia tinggal di sana. Dia hanya tidak ingin suasananya menjadi canggung. Dia tidak mengerti. Jadi dia menjelaskan bahwa kehidupan pribadi mereka harus terpisah dari pekerjaan. Saat dia menggodanya lagi, bertanya-tanya apakah itu hanya alasan belaka. Protagonis kita terdiam 1000 bahasa. Meski begitu, dia terkejut saat dia mengaku bahwa dia sebenarnya suka ide menjadi tetangga. Dia dengan tulus mengatakan bahwa itu sama sekali tidak mengganggunya. Sambil melihat reaksinya yang terpana, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang lain. Rupanya, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya tanpa kacamata. Mendengar itu, protagonis kita memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Dia hanya mengucapkan selamat malam padanya dan masuk kembali ke dalam. Dia mencoba menghentikannya, bersikeras agar dia tinggal dan mengobrol sebentar lagi. Namun, protagonis kita sudah menutup pintu balkon. Saat dia merenungkan semua yang dia katakan, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa mempercayai dirinya sendiri. Di dekatnya, saat itulah, bel pintunya berbunyi. Saat dia membuka pintu depan, dia menemukan sebuah paket menunggu di luar. Sementara itu, di apartemen Chai Hazian, dia mendapati dirinya memikirkan protagonis kita. Dia benar-benar memiliki efek Clark Kent. Dia menyimpulkan bahwa dia bahkan lebih tampan tanpa kacamata. Adegan berikutnya membawa kita ke pagi harinya. Seperti biasa, protagonis kita berangkat pagi-pagi sekali untuk pergi bekerja. Kali ini, Chai Hazian memergokinya dan bertanya mengapa dia pergi sepagi ini. Tentu saja, protagonis kita terkejut melihatnya. Dia segera merasa curiga dan bertanya apakah dia berangkat lebih awal hanya untuk menghindari pertemuan dengannya. Dia dengan cepat membantahnya sambil diam-diam bertanya-tanya apakah dia bisa membaca pikiran. Melihat pakaiannya, protagonis kita menyadari. Dia baru saja menyelesaikan latihan paginya sebelum bekerja dan diam-diam mengagumi disiplin dirinya. Dia mengajaknya sarapan bersama. Namun, protagonis kita segera menolaknya. Saat dia mulai berjalan menuju kantor, dia bertanya-tanya mengapa dia menolaknya begitu tiba-tiba. Meski begitu, dia mengingatkannya bahwa mereka memiliki jadwal kerja lapangan hari ini dan akan bertemu dengan agensi penyentingan video. Protagonis kita terkejut mendengarnya, tetapi dia dengan cepat menjawab bahwa dia akan siap. Dengan itu, dia melambai berpamitan dan pergi bersiap untuk bekerja. Protagonis kita hanya bisa mengeluh dalam hati karena ini berarti dia mungkin akan bekerja lembur lagi. Adegan berikutnya beralih ke ruang rapat. Protagonis kita duduk di samping bosnya saat dia mendiskusikan proyek tersebut dengan seorang perwakilan dari agensi penyentingan video. Mereka berdua menangani sebagian besar percakapan sementara protagonis kita duduk diam sambil mengetik di laptopnya. Akhirnya, pertemuan berakhir dan mereka sepakat untuk melanjutkan diskusi melalui email. Di luar ruang rapat, Chai Hazian meregangkan tangannya. Dia kemudian menatap protagonis kita dan berkomentar bahwa ini pasti pertemuan luar kantor pertamanya. Protagonis kita setuju, berpikir dalam hati bahwa dia harus segera kembali ke kantor karena dia sudah sangat lelah. Chai Hazian memeriksa jam tangannya sebelum menyebutkan bahwa dia memiliki rapat lain yang harus dihadiri. Saat dia menyuruh protagonis kita kembali ke kantor terlebih dahulu, dia merayakannya dalam hati, mengira dia akhirnya bebas. Sayangnya bagi dia hanya bercanda. Dia bersikeras agar dia ikut karena itu akan menyenangkan. Dan begitu saja, protagonis kita mendapati dirinya terseret ke bagian lain dari pekerjaannya. Itu juga mencakup sesuatu yang tidak pernah dia duga. Ternyata pertemuan ini berakhir sangat buruk. Protagonis kita melihat dalam diam dari samping saat Chai Hazian dimarahi tanpa henti oleh seorang klien. Pria itu dengan marah menyebut mereka sekelompok penipu. Terlepas dari hinaan itu, dia tetap tenang dan dengan sopan memintanya untuk setidaknya memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan. Sebaliknya, pria itu menyuruhnya diam dan bahkan mengangkat tangannya seolah ingin memukulnya. Muak dengan situasi tersebut, protagonis kita segera melangkah di depannya. Pria itu mengernyit kesal dan menuntut untuk tahu apa rencananya. Protagonis kita memasang ekspresi serius sambil diam-diam bertanya-tanya mengapa tubuhnya bergerak sendiri. Tentu saja, Chai Hazian terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sementara itu, protagonis kita tetap teguh pada posisinya, yang hanya membuat pria itu semakin marah. Tepat sebelum keadaan memanas, seseorang menjewer telinga pria itu. Baik protagonis kita maupun Chai Hazian sejenak terpana. Orang itu ternyata adalah ibu dari pria tersebut yang mempertanyakan cara dia memperlakukan klien mereka. Menoleh ke arah Chai Hazian, dia meminta maaf atas perilaku putranya, menjelaskan bahwa bukan begitu cara dia membesarkannya. Mengikuti instruksi ibunya, pria itu menawarkan permintaan maaf setengah hati yang membuatnya mendapat tamparan di kepala. Dia beruntung ibunya tidak menggunakan sandal. Bagaimanapun, dia akhirnya meminta maaf dengan benar. Wanita itu kemudian membawa mereka ke kantornya. Dia langsung pada intinya menyatakan kekecewaannya karena perusahaan Chai Hazian menghentikan promosi mereka karena penjualan gagal memenuhi target. Hal ini membuat Chai Hazian meminta maaf. Sambil menyilangkan tangannya, wanita itu menjelaskan bahwa dia bersedia mempercayai mereka sekali lagi. Dia bersikeras agar Chai Hazian meminta departemen pemasaran mereka memulai kembali promosi mulai minggu depan. Mendengar ini, Chai Hazian berterima kasih kepada wanita itu karena telah menaruh kepercayaan padanya dan berjanji untuk mengawasi kampanye itu secara pribadi yang mengejutkan protagonis kita, mengingat dia sudah memiliki banyak pekerjaan. Wanita itu menghargai komitmen tersebut, tetapi kemudian melirik ke arah protagonis kita. Dia berkomentar bahwa Chai Hazian membawa serta seorang pria yang penuh semangat. Saat protagonis kita tetap diam, Chai
Chai Hazian segera menyikutnya. Itu membuatnya langsung meminta maaf. Kemudian di luar, protagonis kita merasa benar-benar terkuras dan menyesal tidak tetap di kantor saja. Sementara itu, Chai Hazian meminta maaf karena telah menyeretnya ke dalam kesalahan tim perencanaan produk, tetapi dia menegaskan itu bukan masalah. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa wanita yang mereka temui biasanya tidak seperti itu. Dia hanya sedang kesal. Meski begitu, dia tidak lupa berterima kasih kepada protagonis kita karena telah membelanya. Dia bahkan bercanda bahwa dia terlihat seperti pengawalnya tadi. Kenyataannya, protagonis kita berpikir dalam hati bahwa kakinya gemetar sangat hebat. Rasanya seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Meskipun begitu, dia mengajaknya keluar untuk makan sebagai tanda terima kasih. Sementara protagonis kita menyadari bahwa hari ini dia belajar banyak tentang Chai Hazian di luar kantor. Adegan berikutnya membawa kita ke sebuah kafe. Protagonis kita melihatnya bekerja dan menyarankan agar dia tidak lupa makan. Dia meminta maaf dan bersikeras agar dia makan duluan tanpa mengkhawatirkannya sementara dia terus bekerja. Hal ini membuat protagonis kita merenungkan bagaimana dia tetap bekerja bahkan saat mereka berada di dalam taksi. Seolah-olah dia tidak pernah istirahat dan dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa terus seperti ini. Saat melamun, dia tiba-tiba mengambil donat dan mulai melahapnya, membuat protagonis kita bersikeras agar dia pelan-pelan saja. Dan begitu saja, waktu berlalu. Chai Hazian tiba-tiba memberitahu protagonis kita bahwa dia harus kembali ke kantor. Ternyata dia ditarik ke dalam rapat penjualan yang intens di menit-menit terakhir. Namun, dia menunjukkan bahwa ini sudah lewat jam kerja. Sebagai tanggapan, dia berdiri dan menjelaskan bahwa itu hanyalah waktu yang buruk. Dia meninggalkan kafe, berterima kasih kepada protagonis kita karena telah menemaninya dan berharap dia sampai di rumah dengan selamat. Namun, protagonis kita memiliki hal lain di pikirannya. Dia terkejut saat dia mengatakan padanya bahwa dia akan tetap di sana untuk bekerja sebentar. Saat dia bertanya apa katanya, dia hanya menyuruhnya untuk melupakannya. Dengan itu, dia pergi sambil berharap untuk menemuinya besok. Sementara itu, pemuda kita hanya duduk di kafe sambil bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Adegan berpindah ke malam hari dan Chai Hazian jelas mencoba menahan diri setelah hari yang melelahkan di kantor. Akhirnya, dia tiba di kafe yang sama tempat dia dan protagonis kita makan sebelumnya. Mengingat apa yang dia katakan, dia berasumsi dia pasti sudah pulang sekarang. Namun, dia tetap memeriksa kafe itu. Ketika dia tidak melihat siapapun, harapan di matanya memudar. Dia sudah menduga dia tidak akan ada di sana lagi dan memutuskan untuk memesan sesuatu. Namun di saat berikutnya, dia mematung. Protagonis kita sebenarnya telah menunggunya sepanjang waktu. Dia baru saja akan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Tapi protagonis kita segera bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia mengabaikannya, bersikeras bahwa dia benar baik saja. Namun, ternyata dia baru saja minum-minum dan protagonis kita tahu bahwa dia tidak sepenuhnya sadar. Dia menunjukkan bahwa itu sudah jelas karena dia berjalan terhuyung-huyung dan wajahnya memerah terang. Merasa sedikit malu, dia mengaku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Karena itu, protagonis kita menyerahkan obat mabuk padanya. Dia terkejut karena dia memberikannya padanya. Mencoba menggodanya, dia bertanya apakah dia benar-benar menunggunya hanya untuk memberikan ini. Dia mematung saat protagonis kita tidak membantahnya. Dia membetulkan kacamatanya sambil mencoba mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyerahkannya saja daripada mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Saat dia melihatnya mengeluarkan tas dari ranselnya, dia bertanya-tanya apa itu. Ternyata protagonis kita sudah bersiap-siap. Dia bertanya-tanya apakah itu kantong es. Ketika dia tidak menjawab, Chai Hazian semakin penasaran dan mengira itu adalah bola nasi. Namun, ketika protagonis kita menyuruhnya membukanya, dia terpana. Di dalamnya ada cupcake yang sedang tren. Masing-masing sangat sulit didapat, namun protagonis kita telah menyiapkan 4 diantaranya hanya untuknya. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa dia tidak benar-benar membelinya. Sambil menggaruk kepalanya, dia mengaku bahwa dia membuatnya sendiri menggunakan peralatan membuat kue yang diantarkan ke depan pintunya tadi. Setelah dia menjelaskan bahwa beberapa cupcake aslinya sangat mahal, sementara yang lain hampir mustahil didapat, dia mengerti mengapa dia memilih untuk membuatnya sendiri. Meski begitu, dia masih tidak percaya dia membuatnya khusus untuknya. Sebagai tanggapan, dia mengatakan padanya bahwa dia sangat menikmati cupcake itu sehingga dia memutuskan untuk mencoba membuatnya sendiri. Dia juga meyakinkannya bahwa rasanya sangat mirip dengan aslinya, jadi dia harus mencobanya. Mendengar itu, dia segera menjadi waspada. Mengira protagonis kita mungkin mencoba menggodanya lagi seperti yang dia lakukan tadi di kantor. Ketika dia meyakinkannya bahwa dia tidak sedang menggoda, dia akhirnya memutuskan untuk mencicipinya. Sementara itu, protagonis kita dengan cemas menunggu reaksinya. Tentu saja, dia merasa cupcake itu benar-benar lezat. Melihatnya menikmatinya, protagonis kita merasa lega. Saat mereka naik taksi, dia bertanya-tanya mengapa melihatnya bahagia membuat dia bahagia juga. Pada saat yang sama, dia menyadari betapa lelahnya wanita itu. Dia begitu lelah sehingga dia segera tertidur, dan kepalanya terus terbentur jendela. Protagonis kita memutuskan untuk membantunya. Namun tepat pada saat itu, taksi tiba-tiba berbelok, menyebabkan kepalanya jatuh ke bahunya. Tentu saja, ini bukan apa yang dia harapkan. Karena dia tidur dengan sangat damai, dia tidak tega membangunkannya. Dan begitu saja, Ki membiarkannya bersandar padanya. Sementara itu, monolog batin pemuda kita terus bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Tiba-tiba, lampu lalu lintas berubah merah dan taksi berhenti mendadak. Sopir segera meminta maaf. Pada saat itu, Chai Hazian terbangun. Sejujurnya, sopir itu memberikan bantuan yang sempurna dan Chai Hazian mendapati dirinya terbungkus dalam pelukan pemuda yang sangat tampan itu.